Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Adil Adha dengan NIM F1G2251105 Prodi Teknik Sipil. Nah, tujuan saya kali ini saya akan membahas tentang mahmuda dan masmuda dalam agama Islam. Nah, pertama-tama saya akan membahas dulu mengenai sifat mahmuda dan masmuda. Yang pertama itu mahmuda. Mahmuda itu adalah sifat-sifat terpuji yang diajarkan dalam Islam. Sifat ini mencerminkan akhlak yang baik, perilaku yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain, serta merupakan ciri seorang muslim yang beriman. Contoh sifat mahmuda adalah jujur, sabar, amanah, ikhlas, rendah hati, dermawan, dan pemaaf. Sifat-sifat ini diajarkan karena dapat memperbaiki hubungan manusia dengan Allah serta hubungan manusia dengan sesama. Dengan membiasakan sifat mahmuda, seseorang diharapkan menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak, berkarakter baik, dan berdampak positif dalam lingkungan. Nah, yang kedua itu ada sifat masmunah. Sifat mahmunah itu adalah sifat-sifat tercela yang dilarang dalam agama Islam karena dapat merusak diri dan hubungan sosial. Sifat contoh dari sifat mahmunah itu adalah sombong, iri hati, dengki, bermarah berlebihan, rakus, dusta, ria, dan malas. Nah, sifat-sifat ini dianggap berbahaya karena dapat menimbulkan kerusakan moral, memicu pertengkaran, menjatuhkan seseorang dari kebenaran, dan merusak hubungan dengan Allah. Umat Islam diajarkan untuk menjauhi sifat masmunah ini melalui pengendalian diri, memperkuat iman, dan memperbanyak amal baik agar terhindar dari perlakuan buruk tersebut. Nah, sebelum itu, apa itu mahmuda dalam Islam? Nah, mahmuda itu berasal dari kata hamad yang berarti pujian dalam konteks Islam. Sifat mahmuda adalah akhlak atau perilaku terpuji yang disukai oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sifat mahmuna itu merupakan bentuk kesempurnaan akhlak yang membuat seseorang menjadi pribadi yang baik, membawa manfaat bagi diri sendiri serta lingkungan. Akhlak ini bukan hanya tentang hubungan manusia dengan manusia, hambinu manas, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah, yaitu hambulan minallah. Nah, contoh dari sifat mahmuda itu meliputi ikhlas, artinya melakukan sesuatu hanya untuk Allah, sabar, yaitu mampu menahan diri dalam kesulitan, bersyukur, yang artinya berterima kasih atas nikmat Allah, amanah, dapat dipercaya, jujur atau sidik, yang berkata dan bertindak sesuai kebenaran, tawakub atau rendah hati, dermawan yaitu suka berbagi, dan pemaaf yaitu tidak menyimpan dendam. Sifat mahmuda juga terdiri dan menjadi standar akhlak dalam pendidikan Islam karena membentuk karakter yang mulia serta menimbulkan kedamaian dalam masyarakat. Semakin seseorang memiliki sifat mahmuda, maka semakin tinggi pula kedekatannya dengan Allah. Nah, selanjutnya apa itu masmunah dalam Islam? Mari kita jelaskan secara lengkap. Masmunah itu berasal dari kata zam yang artinya celaan. Nah, dalam sejarah ajaran Islam, sifat mahmunah ini adalah akhlak tercela atau perilaku buruk yang dibenci oleh Allah dan ditentang oleh syariat. Nah, sifat mahmunah itu merusak hati, menjauhkan seseorang dari kebaikan, dan sering menjadi penyebab konflik, dosa, serta hubungan sosial yang buruk. Akhlak ini dianggap sebagai penghalang utama bagi seseorang untuk mencapai ketaatan dan kemuliaan akhlak. Contohnya juga sifat mahmunah itu meliputi takabur atau sombong, yaitu merasa lebih tinggi dari orang lain, hamad atau dengki, tidak suka orang lain mendapat nikmat, ria itu beramal untuk dipuji manusia, di situ ada gibah yaitu membicarakan keburukan orang lain, dusta berkata tidak benar, rakus terlalu mengejar dunia, dan
pemarahan lebih, yaitu tidak mampu mengontrol emosi, serta juga malas, yaitu enggan berusaha dan beramal baik. Islam sangat menekankan agar umatnya menjauhi sifat-sifat dari mahmus ini, karena sifat ini bisa merusak hati, menghilangkan pahala, dan mendatangkan kebiasaan moral. Sekarang pembahasan tentang mahmudah. Dalam ajaran Islam, akhlak mahmudah adalah seluruh sifat terpuji yang bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai uswatul nashad, yaitu teladan terbaik. Sifat mahmudah ini menjadi indikator utama kualitas iman seseorang, karena akhlak yang baik dan buah dari hati yang bersih dan hubungan yang kuat dengan Allah. Mahmudah juga mencakup perilaku yang mengarahkan manusia untuk mencintai kebaikan, penaburan kedamaian, dan menjalankan hak-hak yang lain secara benar. Contohnya adalah sidik atau jujur, amanah yang atau dapat dipercaya, sabar, syukur, tawakul atau rendah hati, serta ikhlas. Semua ini adalah sifat untuk bukan hanya memberikan pahala, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial dan membangun masyarakat yang harmonis. Akhlak mahmudah diajarkan melalui pendidikan hati serta memperbanyak ibadah untuk mengendalikan hawa nafsu, mengingat kematian, dan banyak berzikir agar jiwa tetap lembut. Dalam hati pandangan ulama, seseorang yang memiliki sifat mahmudah berarti ia sedang mendekatkan diri kepada derajat orang-orang yang soleh. Karena akhlak yang baik dianggap lebih berat ditimbangnya di hari kiamat daripada ibadah yang banyak namun tanpa mengutamakan keutamaan moral. Oleh sebab itu, pendidikan akhlak dalam Islam dapat menekankan pembiasan sifat mahmudah sebagai pondasi untuk mendapat karakter muslim sejati. Dan selanjutnya ada pembahasan tentang mahmudah. Sebaliknya, akhlak mahmudah adalah semua sifat tercela yang dilarang oleh Allah karena dapat merusak hati, perilaku, dan hubungan sosial manusia. Mahmudah berasal dari kata yang berarti celaan atau menunjukkan bahwa sifat ini membawa keburukan dan tidak pantas dimiliki seorang muslim. Sifat mahmudah ini seperti sombong, iri dengki, riya, dusta, ghibah, dendam, tamak, serta malas merupakan sumber sumber dari berbagai masalah dalam kehidupan. Banyak ulama menjelaskan bahwa akar dari semua sifat mahmudah adalah hawa nafsu dan kesombongan hati. Dua hal ini yang tidak dapat dikendalikan dapat membuat seseorang jauh dari petunjuk Allah. Sifat mahmudah tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga menimbulkan kerusakan sosial seperti permusuhan, fitnah, perpecahan, dan hilangnya kepercayaan. Karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk selalu melakukan mushabah atau evaluasi diri, memperbaiki niat, serta menjauhi hal-hal yang memicu munculnya sifat tercela. Menghindari sifat muslim ini juga membutuhkan latihan mental seperti menahan amarah, memperbanyak memaafkan, mengingatkan akibat buruk dosa, dan menanamkan rasa takut kepada Allah. Dalam tradisi tasyaruf, membersihkan diri dari sifat musabah adalah proses penting menuju tawakul nafsi atau penyucian jiwa, karena hati yang penuh penyakit tidak akan mampu menerangi cahaya hidayah. Nah, setelah pembahasan kita akan membahas juga tentang makna dan pentingnya memahami mahmudah dan masmudah.
Dalam Islam, memahami perbedaan antara mahmudah dan masmudah bukan hanya mengetahui tetapi merupakan fondasi utama pembentukan karakter seorang muslim. Keduanya ibarat dua jalan yang berbeda. Mahmudah membawa seseorang menuju kebaikan dari ridha Allah, sementara mahmudah membawa seseorang menuju keburukan dan menjauhkan dari jalan yang lurus. Setiap muslim dianjurkan untuk terus mengembangkan sifat mahmudah sekaligus membersihkan diri dari sifat masmudah. Karena hati manusia selalu berada dalam pergantungan antara dua dorongan tersebut. Upaya pembiasakan sifat memudahkan dan menjauhi sifat masmudah harus dilakukan secara terus-menerus melalui proses belajar, introspeksi, dan perubahan perilaku. Dalam demikian, manusia akan memiliki kepribadian seimbang, kuat, serta spiritual, dan bermanfaat bagi lingkungan. Dalam konteks kehidupan modern, nilai mahmudah menjauhi masmudah menjadi kunci untuk menghindari konflik, kekacauan moral, dan kerusakan hubungan sosial. Kesimpulannya, mahmudah dan masmudah merupakan pedoman akhlak yang harus dipahami secara mendalam agar kehidupan seorang muslim menjadi bermakna dan berkah. Nah, sekarang kita akan bahas kesimpulan singkat tentang kedua itu tadi. Nah, mahmudah itu adalah akhlak terpuji yang dicintai Allah dan harus dikembangkan dalam diri sendiri muslim. Sedangkan masmunah adalah akhlak tercela yang dibenci Allah dan harus dijauhi. Kedua ini menjadi pedoman dalam pembentukan akhlak karimah atau akhlak mulia agar manusia dapat kehidupan yang damai, berdebah, beradab dan dekat dengan Allah. Berikut. Nah, sekian sudah pembahasan dari saya. Saya akhiri. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.